Selamat pagi. Nih dari Pak Frans ya. Pak Frans Wijaya atau Wiono. Bait Roh Kudus. Amin. Oh iya Pak, betul Pak. Tubuh ini adalah tempatnya Sang Pencipta itu bertahta. Ya, bait Roh Kudus. Ini tubuh kita itu, bait Roh Allah. Bagaimana kalau makan telur dengan kentang rebus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terjadi ya. Gini loh. Saya kasih tahu ya, penting banget ini wawasan yang kamu tidak bakal dapatkan dari informasi dari sekolah apapun. Ada 5 poin yang dibutuhkan sama tubuh ya. Ini cerna baik-baik. Dibagi menjadi 2. Yang ini disebut mikronutrisi, ini disebut makronutrisi. Ya. Mikronutrisi itu mineral sama vitamin. Itulah sebabnya kita butuh yang namanya suplemen. Atau kalau tidak makan suplemen bisa enggak Pak? Bisa, tapi kamu harus mengasupkan makanan-makanan yang betul-betul punya kandungan mineral sama vitamin. Oke lah, saya tutup mikronutrisinya. Tubuh butuh makronutrisi. Makronutrisi ini adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. 5 kebutuhan tubuh ini, ya, 5 kebutuhan tubuh ini lengkap di dalam telur, daging, ikan, seafood, bukan makanan yang lain. Bukan makanan yang lain. Gitu. Ya, telur, ikan, daging, seafood ini makanan tubuh kita. Lengkapnya mikro dan makronutrisi ada di sini. Telur sudah lengkap mikro dan makronutrisi. Daging sudah lengkap mikro dan makronutrisi. Ikan sudah lengkap mikro dan makronutrisi. Terus kemudian seafood apalagi ya, ada tambahan DHA malah di seafood itu. Nah, kalau ini kamu masak, ya 4 ini kamu masak, telur, ikan, daging, seafood, itu sudah ada mineral dan sudah ada mikronutrisi dan ada makronutrisi. Ini kalau kamu makan 4 tadi, kalau dimasak, ya. Tapi hati-hati dengan situasi kondisi di sekelilingmu, karena kamu selalu diperhadapkan dengan kebutuhan orang menghasilkan uang, dengan kebutuhan orang menghasilkan fulus. Karena memang tujuan hidup itu adalah memperoleh uang. Sehingga kamu bisa menjalankan kehidupanmu dengan baik. Nah, karena kebutuhan orang untuk mendapatkan uang, makanya orang kreatif. Nah, kreativitas orang, kamu boleh menghargai, kamu boleh mensupportnya. Itu hakmu, tidak ada urusan dengan saya. Gitu. Permasalahannya, kreativitas orang ketika menghasilkan uang, dan itu dari makanan. Nah, itu yang harus mengawasi dirimu sendiri, Jess, bukan saya. Ya, yang harus mengawasi dirimu sendiri, bukan saya. Ya, mineral sama vitamin ini adalah suplai nutrisi. Karena tubuhmu membutuhkan itu. Itu ada di dalam telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Lengkap sudah. Mineral sama vitamin. Ya, mineral itu apa aja? Kalsium, kalium, besi, fosfor, terus kemudian tanin, apalagi tuh, begitu banyaknya itu mineral itu. Ya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, B1, B2, ya, B12, B6, itu semuanya kamu butuhkan di sini semua ini. Ya, mineral sama vitamin. Nah, yang paling gampang, suplai ini itu ada di racikan Mak Jin. Ini yang paling gampang. Nih, saya punya nih. Yang paling gampang udah lengkap di sini. Ya, racikan Mak Jin. Atau kamu membeli suplemen. Banyak suplemen, ya. Probiotik. Saya punya semua. Glutathione liposomal. Saya punya semua. D3, ya. Saya punya semua ini. Ini makanan-makanan yang saya masukkan dalam kategori mineral dan vitamin. Itu harus kamu lengkapi dalam tubuh. Sehingga ketika mineral, vitamin lengkap dalam tubuh, minimal backup vitalitasmu itu ada. Tubuhmu tidak loyo. Tubuhmu fit, itu mineral. Kemudian yang kedua, makronutrisi. Ini juga ada dalam telur, ikan, daging, seafood. Yang kamu masak, lengkap sudah. Apa itu makronutrisi? Asam amino. Pasti daging yang terbaik. Tumbuh-tumbuhan ada, tapi tidak sehebat daging. Asam lemak, pasti daging yang terbaik. Tidak mungkin kamu asupkan dari
Asam apa? Lemak dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Bisa, alpukat ada, kelapa ada. Tapi yang terbaik adalah lemak hewan. Pasti seperti itu. Sama karbohidrat. Dari 5 kebutuhan ini, ya 5 kebutuhan ini, yang kamu paling banyak asupkan itu yang ini, karbo. Nasi itu karbo. Tepung itu karbo. Gula itu karbo. Gorengan itu karbo. Kentang itu karbo. Singkong itu karbo. Jajanan itu karbo. Gula semua. Cemilan itu karbo. Gula juga. Gitu. Tepung-tepungan semuanya itu karbo. Mimian itu karbo. Nah, ini yang seringkali membunuh ini. Menutup ini. Sedangkan makanan sel tubuhmu adalah ini. Makanan sel tubuhmu supaya meregenerasi sel dengan baik. Kalau ini kebutuhannya untuk aktivitas. Gula ini kebutuhannya untuk aktivitas. Ya. Untuk berjalan, untuk berbicara, untuk tanganmu bergerak seperti saya ini, membuat konten seperti saya ini, itu butuh karbo, energi, kalori. Kamu nge-gym, kamu jalan kaki, kamu kerja. Kalau kerja menggunakan otak, butuhmu lemak. Asam lemak. Kalau otakmu sampai makan gula, nah itu adalah awal dari metabolikmu. Kamu akan kena Alzheimer, bermasalah dengan Alzheimer. Makanya manusia harus makan lemak, yang terbaik lemak hewan. Itu yang paling baik, lemak hewan. Sate kambing, kikil, itu yang paling bagus. Cuman kan kamu ditakut-takuti untuk makan itu. Ya, sehingga yang dilegitimasi apa? Ini. Pabrik kue, pabrik tepung. Gitu. Tidak disalahkan. Kamu makan boleh-boleh aja. Tapi porsinya, kamu harus memperbanyak yang ini. Bukan yang ini. Dengan cara apa? Kurangin nasinya, singkirkan jajanannya, singkirkan cemilannya, singkirkan gulanya, singkirkan tepung-tepungannya. Tapi banyakin yang 4 ini loh, dibanyakin. Gitu. Ya, kalau telur diselingi dicampur sama, ini kan pertanyaannya, komennya kan telur dengan kentang rebus. Singkirkan kentangnya, Pak. Udah makan telur udah bagus, terbaik sudah. Ngapain makan tambahan kentang lagi? Tujuannya buat apa? Kentang lagi tujuannya buat apa? Di dalam telur sudah ada unsur kentangnya itu, sudah ada. Apalagi telurnya dimasak, didadar, di sop, udah ada unsur kentangnya. Ngapain kamu tambahin kentang lagi? Gitu. Kalau makan sop, makan sop kan ada telur puyuhnya, ada bihunnya, ada dagingnya. Terus apa lagi? Ada kentangnya, ada wortelnya. Sop. Tahu sop kan ya? Ya, sop. Saya makan sop paling doyan itu di Pak Imin, Semarang. Sopnya Pak Imin, yang di pinggir kali. Ada 2 di pinggir kali. Di belakang gedung gubernur, sama yang satu lagi di daerah yang arah kepada, di belakang Citraland. Di belakang rumah sakit Telogorjo atau apa itu. Itu yang Pak Imin ada di situ. Bukanya pasti jam 5 sore. Ya, makanya saya kalau berangkat dari plat B menuju ke plat K, saya berangkat sekitar jam 12. Nah, sampai sana langsung makan di sana. Pak Imin, itu sopnya. Saya kalau makan sop-sopan, makan makan lauk pauk itu, kamu perhatikan omongan saya. Urutannya supaya kamu tetap bersahabat dengan pankreas. Urutannya. Yang pertama kali kamu harus makan, itu yang kamu makan adalah dagingnya. Terbalik kan dengan yang kebiasaan orang Konoha. Nasinya dihabisin dulu, dagingnya dimit-mit. Gitu. Jangan, justru nasi itu dimakan paling akhir, kalau bisa dibuang, disingkirkan. Itu yang harus diawas-awas. Makanya ada orang yang sampai nangis gara-gara nasi satu itu nggak dimakan, nanti Pak Tanenya nangis. Ya itu hanya cerita-cerita yang buat saya. Makanya saya di rumah nggak ada beras, Jess. Karena saya nggak makan itu. Ya, dagingnya dimakan, habis dagingnya sayurnya dimakan, habis sayurnya baru nasinya dimakan. Kalau kamu udah makan daging, ya udah pasti kamu sayur sama nasi pasti akan disingkirkan karena udah kenyangnya udah maksimal makan daging itu. Nah, itu yang baru sehat gitu loh. Jangan dicampur-campur, nggak sehat.
Beneran nggak sehat. Akan membentuk anti-aging nanti. Ya, tubuhmu akan merusak dirinya sendiri dengan